Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dalam kajian fikih muamalah maliyah, yang mana dalam kajian kali ini kita akan bahas hukum jual beli barang tiruan. Di zaman kita sekarang ini banyak kita lihat barang-barang yang dijual ternyata barang tersebut banyak dicari orang karena kualitasnya atau memang gaya hidup sehingga dengan membeli barang tersebut sebagai gaya menunjukkan bahwa orang tersebut memiliki uang yang berlebih. Sehingga fenomena barang yang mahal tersebut karena memang kualitas, memang fenomena gaya hidup tersebut, banyak orang-orang yang ingin mendapatkan barang yang bagus tersebut. Akhirnya fenomena di lapangan kita lihat barang-barang yang serupa merek dagangnya ternyata dijual harganya lebih murah. Dan baru belakangan kita tahu bahwa ternyata barang ini adalah barang tiruan. Sehingga banyak alasan orang dalam membeli barang tiruan ini maupun menjualnya. Ada di antaranya memang ingin mendapatkan seolah-olah barang yang berkualitas dengan harga yang murah untuk gaya hidup mereka. Tetapi apakah ini dibolehkan di dalam syariat menjual atau membeli barang tiruan ini? Maka ini akan kita coba bahas dalam kajian kita kali ini. Kita akan menjelaskan yang dimaksud dengan merek dagang, kemudian bagaimana kondisi ketika seseorang membeli barang tiruan tersebut, dan kita akan jelaskan hukum syariat dalam membeli barang tiruan tersebut. Yang dimaksud dengan merek dagang adalah nama atau simbol atau gambar atau huruf atau kata yang digunakan oleh industri dan perusahaan dagang untuk memberi nama pada barang-barang dagangannya. Tujuannya membedakan antara barang yang mereka produksi dengan barang yang orang lain. Itulah yang dimaksud dengan merek dagang. Maka di zaman Nabi SAW dan dahulu ini belum dikenal, merek dagang ini belum dikenal. Dan belakangan baru adanya merek dagang ini. Dan itu setiap orang-orang yang memiliki merek dagang, mereka mendaftarkan merek dagang mereka di bagian hukum yang berlaku di tempat mereka. Di antara kita itu di negara kita ada pendaftaran merek dagang, dan itu
butuh biaya. Ya, sehingga biaya yang kita keluarkan tersebut apabila sudah keluar merek dagang kita sudah terdaftar, berarti itu sah milik kita. Dan orang lain tidak boleh menirunya. Itu bisa kita lihat pada undang-undang tentang hak paten atau merek dagang, pendaftaran merek dagang ini. Sehingga hal ini pun ya akhirnya dirumuskan oleh para ulama. Di antaranya ulama-ulama ahli fikih yang diadakan oleh OKI pada tahun 1988. Mereka sudah menjelaskan bahwa merek dagang dan hak cipta adalah hak pemiliknya. Dalam aturan dagang yang ada sekarang mempunyai nilai ekonomi. Ya, merek dagang itu memiliki nilai ekonomi. Sehingga apabila ya perusahaan tersebut sudah memiliki keuntungan yang besar dan sudah dikenal banyak orang, tentu nilai merek dagangnya sangat berharga nilainya. Oleh karena itu, dalam aturan merek dagang sekarang punya nilai ekonomi karena pemiliknya telah mengeluarkan biaya untuk memilikinya. Dan hak-hak ini juga diakui oleh syariat Islam. Sehingga tidak boleh dilanggar undang-undang tersebut untuk menirukannya. Nah inilah ya bahwa merek dagang ini merupakan masalah kontemporer. Kemudian ada orang-orang yang ingin mendapatkan keuntungan, ya. Maka apa yang mereka lakukan? Mereka memproduksi barang yang serupa dengan barang yang sudah diproduksi oleh sebuah perusahaan yang sudah didaftarkan merek dagangnya. Pentingnya kita menyebutkan merek dagang sudah didaftarkan. Jadi nanti ya kalau kita belum daftarkan merek dagang milik kita, berarti kita tidak bisa mengatakan bahwa orang lain meniru barang kita. Walaupun kita pertama kali yang membuatnya. Ya. Misalkan jual ayam goreng nama kita, tapi kita tidak mendaftarkannya. Tiba-tiba ada orang yang mendaftarkannya, maka orang itulah yang lebih duluan sebagai pemilik yang terdaftar di pemerintahan atau di badan yang memang khusus dalam mengatur perizinan merek dagang ini. Nah, itulah pentingnya mendaftarkan merek dagang ini. Maka ada orang-orang yang ketika sudah didaftarkan, ada orang yang berusaha mengambil keuntungan, meniru merek atau nama ya sesuatu yang sudah terdaftar. Inilah yang dinamakan dengan pemalsuan, ya pemalsuan merek dagang. Nah, kita lihat bagaimana konsekuensi dari pemalsuan merek dagang ini. Maka banyak pihak yang akan dirugikan dalam hal pemalsuan merek dagang ini. Di antaranya yaitu perusahaan ya yang merek dagangnya ditirukan atau dipalsukan. Kemudian harusnya orang-orang ya membeli barang mereka, tapi dengan ada barang tiruan ini sehingga pembeli memilih barang yang palsu tersebut atau tiruan tersebut. Kemudian kerugian yang lain, biasanya barang tiruan tersebut tidak seperti kualitas barang yang aslinya. Barang aslinya itu sudah ada standarnya. Nah, sehingga orang-orang masyarakat akan menjadikan ya merek dagang yang sudah terkenal seolah menjadi turun kualitasnya. Nah, kemudian merusak ya nama baik sebuah perusahaan, ini yang akan dirugikan. Dan juga ini akan merugikan pembeli. Ya. Nah, pembeli yang tidak tahu ternyata barang tersebut adalah barang tiruan merasa dirugikan, dan saya pernah mengalaminya. Saya pernah mengalaminya. Sama, bentuknya sama dari luar. Dan tidak diberitahu kepada saya, ini adalah barang tiruan.
saya merasa ini barangnya barang yang sesuai yang saya inginkan. Begitu sampai di rumah ternyata saya coba-coba, kebetulan handphone waktu itu. Saya coba-coba, kenapa kok tidak sesuai dengan yang spek seharusnya. Ternyata barang tiruan. Nah, saya merasa dirugikan. Banyak pembeli yang tidak tahu kalau itu barang tiruan karena saking samanya bentuk ya, sehingga pembeli merasa dirugikan. Nah, setelah kita mengetahui ya kerugian-kerugian tadi, kerugian dari perusahaan yang dagangnya ditirukan, pembeli yang merasa dirugikan karena tidak sesuai yang diinginkan, maka sekarang kita bahas hukumnya. Bagaimana hukumnya di dalam Islam? Kita lihat hukumnya ini sesuai dengan beberapa keadaan. Keadaan pertama yang pembelinya tidak tahu. Keadaan kedua yang memang pembelinya tahu kalau itu barang tiruan. Ya, sehingga viral ya. Beberapa waktu yang lalu istri pejabat mengatakan dia beli barangnya barang tiruan. Ketika ditangkap dia ada yang mengatakan bahwa istrinya beli barang mewah. Akhirnya suami mengatakan ini barang tiruan. Nah, kalau ini berarti apa? Pembeli mengetahui barangnya adalah barang tiruan. Nah, bagaimana hukumnya? Jadi ada dua keadaan. Pembeli yang tidak tahu atau pembeli yang memang sudah tahu tetap membeli untuk gaya hidup supaya kelihatan memiliki barang yang bagus. Nah, ini bagaimana hukumnya? Nah, bagaimana hukum menjualnya? Kita tahu bahwa ini adalah barang tiruan. Apakah cukup kita memberitahu kepada pembeli ini barang tiruan? Bolehkah kita menjualnya? Ya. Adapun yang pertama, orang yang membeli tidak tahu bahwa itu adalah barang tiruan. Berarti orang ini menjadi orang yang tertipu. Ya, dizalimi, adanya unsur penipuan. Dan kita lihat dalil-dalil tentang larangan menipu di dalam Islam. Di antaranya hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi, dan Imam Tirmizi mengatakan hadis ini derajatnya hasan. Nabi SAW bersabda, "At-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada." Para pedagang yang jujur lagi dapat dipercaya akan bersama para nabi, orang-orang siddiq yang jujur kepada Allah dan mengamalkannya. Ya, mempelajari syariat Islam dan mengamalkan dalam hatinya. Dan wasyuhada, orang-orang mati dalam syahid. Menunjukkan bahwa pedagang yang jujur, memiliki sifat jujur, ini suatu hal yang sangat sulit. Ya. Sama pahalanya dibangkitkan oleh Allah Ta'ala bersama para nabi. Para nabi untuk mendapat derajat seorang nabi itu ya, adalah sesuatu ujian yang berat dihadapi oleh para nabi. Orang-orang siddiqin, orang-orang siddiq yang betul-betul jujur pada Allah, mereka tidak bermaksiat kepada Allah. Ya. Kemudian orang mati syahid, orang-orang yang menukar nyawa dan harta mereka untuk menegakkan agama Allah. Ini adalah hal-hal yang berat dan menunjukkan bahwa pedagang itu sulit untuk bisa jujur. Ya. Kalau pedagang jujur, risikonya apa? Ya, risikonya akan kerugian pada materi. Nah, oleh karena itu, seorang pedagang muslim dituntut dalam syariat Islam harus bersikap jujur, dan ketika dia bisa jujur, maka dia akan mendapatkan pahala, yaitu dibangkitkan bersama orang-orang yang soleh. Kemudian, ketika tidak jujur, ini akan menghilangkan keberkahan harta. Kita bahas tentang dampaknya ya. Dampak dari menipu pembeli dengan menjual barang tiruan. Ini menghilangkan keberkahan dari harta. Nabi SAW bersabda yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, "Fa in sadaqa wa bayyana burika lahum fi bai'ima." Seandainya penjual dan pembeli mereka jujur dan menjelaskan cacat-cacat barangnya, maka mereka akan diberikan keberkahan. Nah, jadi apakah boleh
penjual menjual barang tiruan dan menjelaskan barang tiruannya. Nah, nanti kita akan jawab. Tapi yang jelas di sini secara umum bahwa pedagang itu harus wajib menjelaskan kalau ada cacat pada barangnya, tidak boleh menyembunyikan. Hukum yang pertama, orang sengaja menyembunyikan barang cacat, ya. Menyembunyikan barang ini adalah barang tiruan. Dan azab-azab yang sangat besar ketika seorang menipu dalam jual beli. Contohnya Allah mengazab Madian, kaum Madian, karena mereka mengurangi timbangan, ya. Kemudian juga hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Majah dan Syalbani mengatakan hadis ini sahih. Al-muslim akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Wala yahillu li muslimin ba'a min akhi bai'an fi aibun illa bayyanahu fi. Seorang muslim ketika haram dia menjual barang kepada saudaranya yang muslim ada cacat tapi dia tidak menjelaskan. Jadikan bahwa harta yang didapatkan menjadi harta yang haram. Nah, kita lihat begitu banyak dari dalil yang menjelaskan tentang haramnya menyembunyikan cacat, diantaranya menyembunyikan barang tiruan. Ya, kita lihat ujiannya yang sangat berat. Tetapi ya ketika kita bisa melakukannya tersebut, maka Allah akan berikan keberkahan kepada kehidupan kita. Dari ilmu kita, dari harta kita. Kisah yang diriwayatkan dari tentang Imam Abu Hanifah. Ya, bagaimana Imam Abu Hanifah? Imam Abu Hanifah yang kita ketahui salah satu ulama mazhab yang 4. Abu Said Al-Khadimi, ulama mazhab Hanafi, beliau meriwayatkan bahwa Imam Abu Hanifah pernah mengirim 70 helai kain kepada Al-Bishir, temannya, untuk dijual di Mesir. Imam Abu Hanifah berada di Kufah, Irak. Sehingga Bishir akan melakukan perjalanan dagang ke Mesir, ya, dari Kufah, dari Irak ke Mesir. Maka Imam Abu Hanifah menitipkan 70 kain, ya, helai kain. Kainnya bukan kain sembarangan ini. Ya. Kita lihat nanti harga kainnya ini 70 helai harganya sampai miliaran. Sehingga Imam Abu Hanifah mengingatkan Bishir bahwa salah satu kain itu ada cacat dan sudah diberi tanda. Sudah saya beri tanda, ya. Dan nanti tolong sampaikan pada pembeli bahwa ini ada cacatnya pada kain ini, sudah saya beri tanda. Maka Bishir pun melakukan perjalanan ke Mesir. Kita tahu zaman dulu perjalanan dagang itu berbulan-bulan, ya, karena menggunakan transportasi yang sangat sederhana. Wajar seharusnya lupa, iya kan? Wajar seharusnya lupa. Akhirnya itu pun terjadi pada Bishir. Lupa Bishir menjelaskan, ya, cacat pada barang hanya 1 dari 70 kain. Dan kemudian Bishir pun kembali dan menyerahkan hasil penjualan. Hasil penjualannya itu 3.000 keping uang dinar. 3.000 dinar. Ya, 3.000 dinar. 1 dinar itu emas murni 4,25 gram. Jadi, ya, dalam kantong itu kira-kira beratnya itu jadi 12 kilo emas murni. Ya, emas murni itu 12 kilo. Ada bapak-bapak yang punya emas murni 12 kilo sekarang? Ya. Jadi Imam Abu Hanifah pedagang yang selain ulama besar, beliau juga seorang pedagang. Ya, 12 kilo 3.000 dinar hasil dagang yang diserahkan oleh Bishir kepada Imam Abu Hanifah. Maka Imam Abu Hanifah pun bertanya, tadi sudah disampaikan belum tentang cacat yang saya ingatkan beri tanda? Maka Bishir mengatakan lupa. Ya, lupa. Maka apa yang dilakukan Imam Abu Hanifah? Langsung ketika itu 12 kilo itu semuanya disedekahkan pada fakir miskin. Ya. Ada yang bisa begitu di antara kita? 12 miliar harganya lebih kurang.
hasil dagang 12 miliar ada sedikit yang hanya satu helai cacat barang. Yang lupa itu pun kan lupa. Padahal kalau lupa itu bagaimana? Dalam Islam tidak ada dosa. Dan berikutnya apa? Bisa diperkirakan. Perkirakan saja kira-kira berapa barang yang terjual yang cacat tadi. Kamu berapa kira-kira jual? Nah, keluarkannya itu. Iya kan? Kalau kita nih, kalau saya ngalaminnya, pertama lupa itu tidak ada dosanya. Kemudian bisa dikeluarkan, diperkirakan. Sisanya menjadi harta yang halal. Tapi Imam Abu Hanifah, makanya tadi Nabi mengatakan apa? At-tajirus sodukul amin, pedagang yang jujur dan bisa dipercaya, takut kepada Allah. Ya. Karena takutnya kepada Allah, harta 12 miliar itu tidak ada apa-apanya bagi Imam Abu Hanifah. Semuanya diberikan pada fakir miskin. Lebih milih apa? Balasannya surga dari Allah Ta'ala. Bahaya ancaman dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah seharusnya pedagang muslim. Di zaman kita sekarang malah sengaja menipu. Ya. Tidak khawatir dengan azab akhirat. Hanya mencari keuntungan 100.000, 1.000.000, mengira bahwa itu sudah sesuatu yang besar, padahal akhiratnya yang dikorbankan. Nah, inilah yang pertama. Ya, tidak boleh seorang muslim menjual barang yang ada cacat tapi diam. Di antaranya itu barang tiruan. Kemudian berikutnya kita sudah mengetahui hukum ya menjual barang tiruan dan pembeli tidak tahu kalau itu barang tiruan. Ya. Maka ini suatu perbuatan dosa karena menyembunyikan cacat. Yang kedua, keadaan kedua, kita tahu kalau ini barang tiruan. Kemudian kita sampaikan kepada pembeli. Apakah hukumnya menjadi boleh? Kira-kira boleh nggak? Ternyata tetap tidak boleh. Haram kita untuk menjualnya. Kalau kita tahu itu barang tiruan, haram kita untuk membelinya. Menjualnya haram, membelinya juga haram. Apa dalilnya? Karena ini mencuri merek dagang orang lain. Kita tadi sudah jelaskan bahwa para ulama telah sepakat, ulama dunia sepakat pada tahun 1988 bahwa merek dagang itu haram hukumnya dicuri, dipalsukan. Maka orang lain tidak boleh meniru merek dagang tersebut. Kalau dia meniru berarti sudah mencuri merek dagang tersebut. Maka hukumnya ketika kita menjual membantu orang lain dalam pabrik tersebut melakukan maksiat. Allah mengatakan wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Janganlah kalian tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Nah, inilah ya hukum tentang menjual dan membeli barang tiruan. Semoga materi yang singkat ini ya bisa kita amalkan, bahayanya mencuri harta orang lain. Ya, maka jangan sekali-kali kita membeli barang tiruan, software tiruan, ya. Ini yang paling berat ini, software tiruan. Kenapa? Kalau beli aslinya harganya mahal, akhirnya meniru, ya. Dipalsukan, nah, membajak. Maka mencuri ini sesuatu yang diharamkan dalam Islam. Tidak boleh kita hanya mencari keuntungan, nggak seberapa, tapi kita mengorbankan akhirat yang abadi. Kita tirulah Imam Abu Hanifah. Semoga ini pelajaran bagi saya dan kita semua. Jangan sampai dunia menipu kita. Ya, maka kehidupan akhiratlah lebih utama. Maka sebesar apapun godaannya itu, semoga Allah berikan kepada kita istiqomah untuk menjalankan syariat Allah. Amin ya rabbal alamin. Sisa waktu kita diskusi dan tanya jawab. Ya, silakan. Ya, izin bertanya Ustaz. Ada dua hal Ustaz. Yang pertama terkait dengan ingin membeli parfum Ustaz. Nah, kan biasanya kalau parfum di pinggir-pinggir jalan itu kan kita suka pengen seperti ini. Tapi sebenarnya kita nggak tahu tuh kondisinya sebenarnya itu sesuai nggak sih, walaupun bibit, apakah termasuk meniru yang sebenarnya atau tidak. Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua, kalau saya ngejual motor nih, motor yang bisa saya pakai, menurut saya motor ini baik-baik saja dan saya jelaskan kekurangannya. Tapi ala kulli hal kemudian si pembeli bilang,
ini motornya ada rusaknya ini nih. Apakah termasuk saya tidak menjelaskan? Kalau menurut saya sebenarnya sebelumnya nggak ada kejadian itu gitu Ustaz. Apakah masuk kategori yang tadi gitu, tidak menjelaskan barang yang cacat. Walaupun sebelumnya saya sudah menjelaskan terkait dengan ada kerusakan ini di awal gitu Ustaz. Tapi ketika dia pakai ada kerusakan yang lain gitu Ustaz. Seperti Iya, itu Ustaz. kayaknya perlu kita dalami lagi ya. Yang pertama, membeli minyak wangi, apakah di sana maksudnya menggunakan merek tertentu, misalkan wanginya wangi apa contohnya? Contoh misalkan kayak Sultan, Dalal ya yang Sultan, biasa dipakai di sini Dalal. kan. Ataupun Hajar Aswad dan yang lain sebagainya kan kita nggak tahu tuh Ustaz. Tapi jenis-jenis yang umum yang ada di masyarakat kita beli itu gitu Ustaz. Ini butuh diskusi kayaknya ya. Karena mematenkan merek dagang itu biasanya kan ada yang dipatenkan. Nah, yang dipatenkan itu yang haram kita untuk menirukannya. Ya. Apakah tadi membeli minyak wangi kita minta diracik seperti yang itu? Apakah itu dibolehkan? Lihat undang-undangnya, aturannya. Kalau aturannya melarang seperti itu, maka itu termasuk hal yang diharamkan. Jadi yang ahli dalam masalah izin hak merek dagang kayaknya itu, saya tidak bisa menjawabnya. Ya, wallahu ta'ala kalau memang itu ada aturannya biasanya, menirukannya itu apa ya. Dan ya wallahu alam hanya itu yang bisa saya bantu. Kemudian kedua, kita menjual motor dan kemudian sudah kita jelaskan. Kemudian terjadi kerusakan bukan yang kita jelaskan ya. Pada kerusakan yang lain berarti kan yang kita sudah jelaskan dia sudah maklum. Berarti yang komplainnya pasti yang bukan kita jelaskan. Nah, maka bagaimana hukumnya termasuk menyinyikan cacat atau tidak? Kalau memang kita sudah menjelaskan ya dan itu yang kita ketahui berarti itu rusaknya belakangan. Nah, maka bukan menjadi menyembunyikan cacat hukumnya. Nah, terus bagaimana terhadap keabsahan jual belinya ya, maka wallahu ta'ala ya, apakah ini ada garansi atau tidak dari si penjual ya. Kalau tidak ada garansi dari penjual dan sudah nyatakan garansinya 1 minggu, kerusakan ini di luar yang sudah disampaikan, memang kerusakan baru dan itu wajar. Maksudnya memang kalau pemakaian sudah umur sekian akan muncul dan itu munculnya di pembeli, maka pembeli yang bertanggung jawab karena sudah berpindah ke pemilikannya. Kecuali memang kerusakan itu memang adanya sebelum akad jual beli dan terlupa menyampaikan, maka penjual wajib bertanggung jawab. Ya, wallahu taala alam. Ya. Silakan, ada lagi yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Misalnya dalam suatu kasus kita membeli barang dalam jumlah yang banyak gitu ya, jumlah yang besar dengan harapan mendapatkan harga yang murah gitu. Terus kemudian setelah kita beli barang itu kemudian kita kasih merek kita. Jadi misalnya awal kita beli merek A, kemudian setelah kita beli kita kasih merek kita merek B misalkan. Kemudian kita jual lagi ke pasaran. Apakah hal seperti itu diperbolehkan? Jazakallah khair. Maklon maksudnya? Kalau maklon itu biasanya kan kita beli tapi tidak bermerek gitu ya Ustaz ya. Iya. Nah, kalau ini merek A, udah orang tahu ini merek A gitu. Iya. Kemudian kita beli dalam jumlah besar. Kita hapus merek mereknya. Kita hapus, kita ganti merek terus kita jual lagi. Seperti itu. Pemilik barang tahu itu. Ya, Pemilik otomatis, barang Bu tahu nggak? Ya otomatis nggak tahu Ustaz. Berdosa kita berarti. Nggak boleh. Ya. Seenaknya kita mengganti merek dagang berdosa berarti. Ya. Wallahu alam ya. Itu berarti kita zolim. Ya. Ya. Ada lagi? Tidak ada? Ya, kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.